bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Kekuatan-Mu ya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari baru, janji baru, berkat baru, dan mujizat yang selalu baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersama-sama akan mendengarkan kebaikan daripada firman Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung kita buka di dalam Roma 8, ayatnya yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18. Kita masih dalam tema menerima janji Tuhan sebagai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Pengharapan anak-anak Allah, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar pelajaran matematika, ada satu bab yang berkata tentang perbandingan. Di situ kita belajar untuk membandingkan. Tetapi ayat ini dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan kita terima. Tidak dapat dibandingkan. Apa yang kita alami di muka bumi ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah janji yang luar biasa indah. Dikatakan tidak dapat dibandingkan. Tidak dapat dibandingkan, artinya betul-betul tidak bisa dibandingkan. Apa yang kita alami, kehidupan yang kita jalani, beratnya penderitaan, beratnya pergumulan, sesaknya apa yang sedang kita alami sekarang ini, mungkin bisa berlangsung lama. Tetapi Tuhan berkata, apa yang engkau alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan engkau terima kelak. Karena begitu luar biasa janji kehidupan kekal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya sering bercanda dengan anak saya. Mau gak kamu papi cubit sedikit tapi terus papi kasih uang 100.000? Gak apa-apa pi, setiap satu kali cubit 100.000 ya. Karena menurut dia dicubit sedikit dengan dikasih uang 100.000 itu tidak ada artinya. Dia bisa menanggungnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bermaksud menyamakan hal ini dengan ayat yang kita baca. Tetapi bisa kita lihat bahwa apa yang kita alami, apa yang kita jalani, sesaknya pergumulan kita, itu tidak dapat dibandingkan dengan indahnya janji Tuhan yang akan kita terima dalam kehidupan kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap sabar dalam pergumulan kita. Tetap sabar dalam penderitaan kita dan tetap hidup di dalam janji Tuhan. Kalau kita lihat ayat sebelumnya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, masih di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia itu diberikan universal, diberikan kepada seluruh dunia. Tetapi yang menerimanya hanya mereka yang mau tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Dikatakan penghukuman tidak ada bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hidup kita ada di dalam Kristus Yesus. Bagi Bapak Ibu di rumah yang kebetulan mendengarkan siaran ini dan ternyata belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat ini mungkin buat saudara. Terima, buka hatimu. Biarkan Yesus masuk dan engkau juga ada di dalam Kristus. Sebab janjinya bagi mereka yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Mengapa demikian? Kita lihat ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan roh yang memberikan kepada kita hidup. Dalam bahasa aslinya zoe, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sebenar-benarnya di dalam Tuhan. Dan itu adalah hanya karena pemberian, bukan hasil usaha kita. Jadi langkahnya hidup di dalam Yesus dan menerima janji kemerdekaan hidup kita.
Di mana Tuhan menjanjikan bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kita lihat ayat yang terakhir. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yang bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang dalam karya Natal. Yesus datang sebagai bayi Natal. Yesus datang dalam momen Natal. Tujuannya adalah supaya umat yang terhilang, yaitu saya dan saudara kita semua, tidak lagi terhilang, tetapi memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Bukan sekedar kehidupan yang tidak ada arti, tetapi memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Dan kehidupan itu Tuhan janjikan di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, dan kelimpahan-kelimpahan lain yang apabila kita terus hidup di dalam janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada setiap kita, termasuk kelimpahan kesehatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan posisi kita di mana. Apabila kita merindukan menerima janji Tuhan, maka hiduplah di dalam jangkauan janji Tuhan. Hidup di dalam Kristus dan menerima segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami akan menerima kemuliaan kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kembali bersyukur, kami kembali menguatkan tangan dan kaki kami, dan kembali semangat dan berkobar-kobar dalam roh kami untuk hidup beserta Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab kami tahu ada janji yang luar biasa Tuhan, dan Tuhan pasti menggenapi janjinya, tidak akan gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar jemaat Tuhan di rumah menerima roh ini Tuhan, yang membangkitkan hidup mereka dan hidup di dalam hidup yang sesungguhnya. Sebab bayi Kristus dalam momen Natal ini hadir untuk memberikan hidup kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.